Suatu ketika ada yang bertanya kepada ulun pribadi, Ustadz, saya ingin buka bisnis seperti ini, bagaimana hukumnya? Mohon maaf, hal tersebut saya belum ketahui ilmunya. Dia sudah menyiapkan segala macam rencana, strategi, pemasaran dan segala macamnya. Namun ketika dia belum mendapatkan jawaban, baik Ustadz, saya akan baru jalankan ketika saya sudah mendapatkan jawabannya bahwa ini dibenarkan dalam syariat Islam. Wara, takut jatuh kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berangkat dari apa? Memikirkan akhirat, memikirkan keselamatan akhirat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah qala Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya adalah Allah ta'ala jadikan hamba tersebut senantiasa memikirkan keselamatannya tidak hanya di dunia, namun yang lebih terpenting adalah keselamatan di akhirat kelak. Sehingga dia senantiasa memperbaiki diri, mengevaluasi diri agar dia menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, agar dia menjadi hamba yang selamat dari siksa dan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicontohkan oleh manusia-manusia yang Allah taala muliakan. Mereka-mereka yang telah Allah taala ridhai dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu taala anhum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mengisahkan akan hal tersebut. Hadis ini menceritakan tentang kondisi Uthman yang senantiasa memikirkan bagaimana keselamatannya kelak pada hari kiamat. Beliau menceritakan, "Bainama ana jalisun fi dhilli utum minal atam, marra alayya Umar." Suatu ketika aku duduk di sebuah tempat di mana Umar melewatiku. Fasallama alayya, kemudian dia mengucapkan salam kepadaku. Falam ash'ur annahu marra wala sallam. Sementara aku tidak mengetahui, tidak merasakan bahwa Umar melewatiku dan mengucapkan salam kepadaku. Maka Umar pun pergi dan menemui Abu Bakar. Seraya mengatakan kepadanya, ma yu'jibuka, apalagi yang membuatmu heran dibandingkan aku melewati Uthman, mengucapkan salam kepadanya dan ia tidak menjawab salamku. Dari potongan ini kita ambil sebuah pelajaran bagaimana perhatian para sahabat dalam menjalankan syariat-syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin kita pandang mengucapkan salam, saling menjawab salam, ini perkara yang ringan, perkara yang sepele.
Sehingga banyak kita mengabaikannya atau mungkin kita ganti dengan sapaan-sapaan lainnya. Namun itu tidak di mata para sahabat. Mereka sangat memperhatikan untuk menjalankan syariat-syariat Allah tabaraka wa taala. Di antaranya adalah mengucapkan salam. Kemudian juga tidak menjawab salam. Mungkin kita mengira bahwa ini adalah perkara yang ringan. Namun itu adalah perkara yang besar di mata para sahabat. Tidaklah mereka menganggap satu dosa kecil menjadi kecil. Tidak. Mereka memandangnya sebagai dosa yang bisa membinasakan. Dosa-dosa yang kita pandang remeh-temeh, itu di mata para sahabat adalah dosa-dosa yang bisa membinasakan. Makanya ketika Umar mendapati perlakuan tersebut dari Utsman, dia datang kepada Abu Bakar dan mengadukan hal tersebut. Apalagi yang membuatmu heran dibandingkan aku melewati Utsman dan mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salamku. Kemudian setelah mendengar cerita tersebut, Abu Bakar dan Umar mendatangi Utsman. Kemudian keduanya mengucapkan salam kepada Utsman dan Utsman pun menjawabnya. Kemudian Abu Bakar bercerita, "Ja'ani akhuka." Saudaramu Umar telah datang kepadaku. Fadzakara, kemudian dia menceritakan bahwasanya dia telah melewatimu dan mengucapkan salam kepadamu dan engkau tidak menjawabnya. Di sini kita ambil pelajaran para hadirin sekalian. Jika ada sesuatu yang mengganjel antara diri kita dengan saudara kita, jangan dibiarkan berlarut. Datangi, bertabayunlah, klarifikasi, dan carilah hubungan-hubungan yang baik antar kalian berdua. Jangan dibiarkan hal ini mengendap begitu lama di dalam diri kita, yang pada akhirnya akan muncul atau menjadi sebuah permusuhan di antara kita. Tapi segera datang, tabayunlah, klarifikasi, insya Allah dengan cara itu akan ada perbaikan yang lebih baik. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang kepada Utsman dan menceritakan apa yang terjadi. Apa jawab Utsman? Utsman radhiyallahu taala menjawab, "Wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta." Demi Allah, aku tidak merasakan bahwa engkau melewatiku dan engkau mengucapkan salam kepadaku. Kita sudah masuk kepada inti dari permasalahan kita pada kesempatan kali ini. Jadi ada sesuatu yang sedang menyibukkan Utsman dari menjawab salam. Sekelas Utsman tidak menjawab salam itu ada sesuatu yang aib. Sehingga sangat mengherankan Abu Bakar dan Umar. Maka kata Abu Bakar, "Shadaqa Utsman." Utsman telah berkata jujur. Syaghalahu dzalika amrun. Dia telah disibukkan dengan suatu perkara. Yang menjadi penasaran kita adalah apa perkara yang menyibukkan Utsman sehingga ia tidak menjawab salamnya Umar. Sehingga keadaan tadi sedikit menghebohkan di antara mereka. Maka Utsman menceritakan, "Tawaffallah nabiyahu." Allah tabaraka wa taala telah mewafatkan nabinya. Walam nas'alhu, sementara kita belum bertanya kepadanya, an najati hadzal amr. Bagaimana agar bisa selamat kelak pada hari kiamat. Jadi dari tadi Utsman sedang disibukkan dengan memikirkan keselamatannya. Padahal pikiran ini muncul setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan juga kita ketahui bahwa semenjak atau saat Nabi SAW masih hidup, beliau pernah bersabda dan mengatakan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Meskipun hadis tersebut telah tersampaikan, hal tersebut telah didengar oleh mereka para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja Utsman memikirkan bagaimana keselamatannya kelak pada hari kiamat. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila ba'da hadzal yaum." Apapun yang dilakukan oleh Utsman itu semua tidak bisa mendatangkan madarat bagi dirinya kelak pada hari kiamat. Ini jaminan Nabi SAW untuk Utsman. Karena kesolehannya, karena ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun demikian, berbarengan dengan hal tersebut, Utsman tetap masih memikirkan bagaimana nasibnya kelak pada hari kiamat. Memikirkan apakah dia akan masuk surga ataukah waliyadzubillah menjadi penghuni neraka. Selalu memikirkan bagaimana keselamatannya pada hari kiamat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Qad sa'altuhu." Aku
telah menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Inilah yang menjadikan Abu Bakar dijuluki sebagai Abu Bakar. Karena beliau selalu bersegera dalam kebaikan. Selalu memikirkan apa yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Sebagaimana kisah yang kita ketahui bahwa Umar ingin mendahului Abu Bakar dalam melakukan kebaikan. Hampir di setiap harinya dia berusaha untuk selalu mendahului Abu Bakar. Sampai pada titik kesimpulan, lan asbiqa Abu Bakar. Aku tidak akan pernah bisa mendahului Abu Bakar dalam masalah kebaikan. Abu Bakar sudah menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Ditanyakan hal tersebut dan Nabi menjawab, man qabila minni kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat dariku yang pernah aku tawarkan kepada pamanku namun dia menolaknya, maka bagi yang menerima keselamatan pada hari kiamat nanti. Dijelaskan oleh para ulama, kalimat yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengamalkan konsekuensinya, menjalankan dalam kehidupannya, taat dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, maka dengan sebab itu dia akan masuk ke dalam surga, selamat dari siksa dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menarik perhatian kita adalah kondisi Utsman yang telah mendapatkan jaminan surga, yang telah mendapatkan jaminan bahwa apapun yang dilakukan sama sekali tidak memberikan madarat bagi dirinya pada hari kiamat kelak. Namun tetap saja selalu memikirkan akhiratnya. Begitu pula dalam riwayat yang lain, kisah tentang Abdullah ibn Rawahah yang suatu ketika duduk-duduk bersama istri tercintanya. Namun setelah itu beliau menangis, meneteskan air mata, sehingga istrinya bertanya kepada Abdullah ibn Rawahah suaminya, apa yang membuatmu menangis? Kata suaminya, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang di antara kalian pasti akan melewatinya. Yang dimaksud adalah sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin menggelincirkan. Kemudian saat orang melewatinya dalam keadaan gelap gulita, di samping itu ada pengait-pengait dari neraka yang siap mencabik-cabik kulitnya. Maka kata Abdullah bin Rawahah ketika dia mengingat ayat tersebut, fala adri a'anju minhu amla. Aku tidak tahu apakah aku bisa selamat darinya. Ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang diridhai oleh Allah, yang diberikan jaminan masuk ke dalam surga, masih memikirkan bagaimana keselamatannya kelak pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita? Dan yang menarik adalah yang menyebabkan Abdullah bin Rawahah teringat akan hal tersebut bukan faktor eksternal. Kadang kita bisa menangis, meneteskan air mata ketika kita menonton video, mendengarkan ceramah, atau faktor-faktor yang lainnya. Barulah kita teringat. Namun Abdullah bin Rawahah teringat sendirinya, ini menunjukkan bahwa senantiasa memikirkan bagaimana keselamatan yang kelak pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita? Ya, kita juga mengingat akan keselamatan. Kita juga memikirkan akan keselamatan kita. Hanya saja keselamatan dunia saja yang kita pikirkan. Bagaimana bisa makan enak, punya tempat tinggal yang nyaman, kendaraan-kendaraan yang nyaman, terhindar dari panas terik matahari, bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, biar sehat. Hanya sebatas itu. Namun sama sekali kita tidak pernah memikirkan bagaimana keselamatan kita kelak pada hari kiamat. Ini catatan yang harus menjadi selalu pelajaran bagi kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Mulai saat ini khatib mengajak para hadirin sekalian dan terutama diri khatib sendiri untuk senantiasa memikirkan keselamatan akhirat. Perasaan ini insya Allah akan mendorong kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, untuk lebih selektif dalam berbuat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kita hanya mencukupkan dengan menjalankan syariat-syariat yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan kita akan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Karena semua berkaitan dengan keselamatan kita. Yang ini juga mendorong kita untuk lebih giat dalam menjalankan ibadah. Menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang juga membuat kita seperti yang kita katakan. Lebih berhati-hati dalam bertindak. Sehingga muncul sikap wara' dalam diri kita. Apa itu wara'? Wara' sebagaimana terangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tarku ma takhaf dararahu fil akhirah. Engkau meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhiratmu. Meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat. Nabi SAW pernah suatu ketika melewati suatu jalan dan beliau mendapati satu butir kurma yang terjatuh. Kemudian beliau ingin mengambilnya. Namun setelah itu beliau terpikir, jika sekiranya kurma ini adalah kurma sedekah. Karena memang di zaman itu banyak kurma-kurma sedekah yang dikirim kepada Nabi SAW untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin. Dan kemungkinan melewati jalan-jalan tersebut. Dan salah satu dari kurma sedekah kemungkinan akan jatuh. Maka ketika Nabi SAW ingin mengambilnya, beliau teringat bahwa Nabi SAW dan para ahlul bait dilarang makan dari harta sedekah. Akhirnya beliau tidak mengambilnya dan meninggalkannya. Ini sikap wara'. Selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati dalam melangkah dan bertindak. Jangan-jangan seperti ini. Jangan-jangan seperti ini. Sehingga ini yang membuat beliau lebih berhati-hati dalam melangkah. Dan para ulama menjelaskan bahwa wara' itu ada dua. Yang pertama wara' yang wajib. Yaitu meninggalkan sesuatu yang jelas keharamannya. Ini perbuatan dosa, maksiat. Jelas keharamannya. Maka kita tinggalkan. Ini wara' yang wajib dilakukan. Yang kedua wara' yang bersifat sunnah. Yaitu sesuatu yang belum ada kejelasan. Ini boleh tidak ya? Ini haram tidak ya? Namun kita tinggalkan karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wara'. Suatu ketika ada yang bertanya kepada ulun pribadi, "Ustadz, saya ingin buka bisnis seperti ini, bagaimana hukumnya?" Mohon maaf, hal tersebut saya belum ketahui ilmunya. Dia sudah menyiapkan segala macam rencana, strategi, pemasaran dan segala macamnya. Namun ketika dia belum mendapatkan jawaban, baik Ustadz, saya akan baru jalankan ketika saya sudah mendapatkan jawabannya bahwa ini dibenarkan dalam syariat Islam. Wara', takut jatuh kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berangkat dari apa? Memikirkan akhirat, memikirkan keselamatan akhirat. Saat manusia dikuburkan, masuk ke alam barzah, itu proses demi proses dia akan lewati. Yang mana apabila dia selamat, maka dia akan selamat saat dia melewati sirat nanti. Ditanya, "Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka?" Apakah dia akan dapat nikmat atau dia akan dapat azab? Kemudian nanti akan dibangkitkan, dihisab, diminta pertanggungjawaban. Kemudian sebagaimana kita katakan, akan melewati sirat dan setiap kita pasti akan melewati sirat dengan keadaan dan sifat sirat sebagaimana sudah kita sebutkan. Tidakkah kita memikirkan keselamatan kita nanti? Ataukah kita masih disibukkan dengan gemerlapnya dan mengkilatnya perhiasan-perhiasan dunia? Mulai hari ini berusaha untuk selalu memikirkan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita lebih berhati-hati dan melangkah. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala senantiasa berikan taufik dalam menjalankan ibadah kepadanya. Dan di antara tanda seorang hamba yang diberikan taufik kepada Allah adalah Allah senantiasa menggunakannya untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, dalam menjalankan semua ketaatan. Pada saat itulah nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Karena Nabi pernah bersabda, "Yub'atsun nas ala ma matu alaih." Seorang manusia atau seorang hamba
akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia meninggal dunia. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih ulata umurina lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihatan ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al-jannah bighairi hisab wala adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qimis salam.